dalam arti mulai. Selesai. Selanjutnya membacakan absen ya. Yang pertama Nabila hadir, Nabisa hadir, Eva Hadir. Andre hadir semua. Gak ada yang sakit ya? Baik, materi kita hari ini adalah mengenal slogan. Pernah melihat slogan? Coba, apa slogan yang pernah dilihat? Biasanya di depan perpustakaan. Buku adalah jendela dunia. Apa maksud dari buku adalah jendela dunia? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari buku adalah jendela dunia. Dari membaca buku kita bisa mengetahui berbagai hal dari dunia, dari pengetahuan, terus pengetahuan, kebudayaan, bisa banyak. Ya, dari buku kita bisa mengetahui banyak hal dari dunia ini ya. Dari membaca kita bisa tahu, oh gravitasi bumi itu seperti ini. Oh, bumi ini bentuknya bulan ya. Oh, tata surya itu bentuknya kayak gini. Ya. Oh, tanah itu berapa lapis? Ya. Dan itu semua dari membaca buku. Paham? Yang pertama yakni menjelaskan pengertian slogan. Jadi dari materi slogan diharapkan kalian semua bisa paham apa itu slogan ya, apa itu fungsi slogan ya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri slogan dengan tepat. Jadi gimana caranya kalian tahu oh ciri-ciri slogan itu seperti ini ya. Terus yang ketiga, menafsirkan makna slogan yang dibaca atau didengar secara kritis. Dari contoh tadi, buku adalah jendela dunia. Oh, maknanya dari membaca buku kita bisa mengetahui banyak hal. Paham? Jadi nanti dari tujuan pembelajaran di sini kita bisa memahami ya fungsinya slogan itu seperti apa, ciri-ciri slogan itu seperti apa, bagaimana cara kita menyimpulkan makna slogan itu sendiri ya. Kan? Siapa yang membacakan? Slogan adalah kalimat atau kata singkat yang menarik dilakukan mudah ingat untuk menyampaikan pesan, sampaikan yang untuk biasanya slogan digunakan oleh iklan, kampanye, tapi tidak untuk mengulangi Slogan adalah kalimat singkat atau frasa singkat yang menarik dan mudah diingat. Jadi slogan itu cukup singkat, cukup satu kalimat, tapi mudah diingat dan menarik. Seperti tadi, buku adalah jendela dunia. Teruskan kalimatnya. Fungsinya untuk menyampaikan pesan, ajakan, atau ide tertentu kepada masyarakat. Pesannya tadi, buku adalah jendela dunia. Dari buku, dari membaca buku, kita dapat mengetahui banyak pengetahuan, banyak informasi tentang dunia. Ya. Biasanya slogan digunakan dalam iklan, kampanye, pendidikan, atau kegiatan sosial. Ya, biasanya slogan itu juga digunakan dalam iklan, terus kampanye, terus pendidikan, katanya pendidikan lagi. Terus kalau untuk kegiatan jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Ciri-ciri slogan. Yang pertama, menggunakan kata yang menarik dan unik. Siapa yang pernah mendengar slogan lagi? Iklan tolak angin gimana? Orang pintar minum tolak angin. Ya, pernah dengar? Menarik enggak? Menarik. Itu contoh kalimat unik ya. Terus yang kedua, bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Bahasanya cukup singkat saja, tapi mudah untuk dipahami. Yang kedua, berisi kalimat persuasi. Apa itu kalimat persuasi tadi? Kalimat yang mempengaruhi audiens atau pendengar atau pembaca dari slogan tersebut. Menggunakan kalimat ajakan dan larangan. Stop bullying. Ya, kader. Stop bullying. Mulai masing-masing.
Apa maksudnya? Stop. Apa jangan melakukan buri kemudian. Tapi mulailah untuk simpati. Untuk ciri-ciri slogan paham? Buku Jendela Dunia, membaca membuka cakrawala. Dari pemuda lahir perubahan dunia. Pernah dengar kutipan Soekarno? Beri aku 10 pemuda maka akan ku goncangkan dunia. Terus pernah dengar juga pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari? Dari pemuda hari ini itu akan melahirkan perubahan dunia. Jadi kalau mau melahirkan perubahan dunia, kalian harus apa sekarang? Harus belajar. Gimana caranya agar dunia ini besok bisa berubah menjadi lebih baik? Ya. Karena kalian pemuda hari ini itu pemimpin untuk esok hari. Presiden yang sekarang itu Prabowo. Siapa tahu besok presidennya mau jadi presiden? Ya. Nanti siapa tahu kan jadi presiden gitu. Nah, terus kemudian jaga kebersihan, hidup lebih sehat. Jadi dengan menjaga kebersihan maka hidup kita menjadi lebih sehat. Ya. Bersih kan kelasnya sekarang? Bersih. Jadi insya Allah hidup kita semua sehat. Stop bullying, mulai peduli. Apa tadi? Janganlah melakukan pembulian, tapi mulailah peduli terhadap sesama. Ya. Care sama temennya, perhatian sama temennya. Yang terakhir, stop merokok. Jadi jangan merokok kalau hidupnya mau sehat. Karena dari rokok yang pertama kena itu bukan orang yang merokok, tapi orang yang sekitar ya. Karena mereka yang hidup asap itu merusak apa? Paru-paru. Ya, dengar? Jadi stop merokok kalau mau hidupnya sehat. Gimana mau melaksanakan perubahan dunia? Kalau pemudanya merokok. Jadi jangan coba-coba untuk merokok. Paham sampai sini? Kan tentang slogan? Tidak ada? Cukup? Mungkin sekian dari Ibu. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.